Halo, selamat malam. Balik lagi dengan aku Dea Safila. Kali ini kita kedatangan tamu dari kota Gudeg atau kota Jogja. Kita sambut nih dia, Alvisa Maya. Hai Halo, Kak Alvisa. Dea, senang banget bisa ketemu di sini. Ya, Alvisa apa kabar? Baik banget. Flight dari Jogja ke sini tadi berapa jam? Sekitar 4-5 jaman aja sih Kak. Oh, lumayan lama ya. Iya, lumayan lama. Nah, Alvisa ini kan berarti asli orang Jogja ya? Iya, asli orang Jogja. Sempat pindah keluar gitu nggak sih untuk waktu yang lama? Enggak sih Kak, aku emang dari kecil sampai sekarang umur 20 tahun itu di Jogja terus. Oke, berarti pas banget nih sama topik yang mau aku bahas karena kamu orang Jogja asli. Seperti yang Alvisa dan teman-teman di rumah tahu, kalau dari pertengahan tahun 2020 itu Indonesia baru gempar dengan adanya virus COVID-19. Boleh tahu nggak sih keadaan di kota Alvisa sendiri pada waktu itu kayak gimana? Nah iya Kak, bener banget. Jadi pada waktu itu tuh kayak masih awalan gitu di Indonesia yang baru terdeteksi kayak masih 2 atau beberapa gitu. Itu di kota aku sendiri tuh belum ada yang namanya kayak PPKM atau protokol kesehatan yang diketatin banget sama pemerintah. Jadi masih santai-santai aja tuh. Tapi semakin lama semakin kayak banyak daerah yang kena gitu, termasuk di kota aku sendiri. Nah pemerintah tuh udah kayak semakin memperketat protokol kesehatan dan lain-lain. Nah itu juga berdampak banget di aku karena aku kan sendiri juga pada waktu itu masih kerja. Jadi itu tuh bikin toko yang aku tempatin untuk kerja tuh jadi sepi pengunjung, terus penjualan juga merosot turun, terus kayak omset dari penjualan juga turun drastis banget. Terus itu juga berpengaruh di gaji aku juga karena emang nggak capai target dari penjualan toko itu gitu. Oke, jadi memang dampaknya di kota kamu sendiri tuh nggak main-main ya? Iya Kak, bener banget. Ya itu tuh dampaknya emang bener-bener luar biasa banget sih. Sampai aku tuh ada dengar berita di rumah sakit itu pasiennya sampai nggak keurus, kewalahan karena emang saking banyaknya orang yang berdatangan karena COVID itu tiap hari ada terus. Dan yang paling bikin aku sedih itu tiap hari selalu dengar berita kematian karena si COVID ini gitu. Ya bener banget sih, aku pun juga selalu merinding kalau dengar berita itu. Nah kalau memang kejadiannya sampai separah itu, pemerintah di kota kamu ada upaya nggak sih buat menangani hal tersebut? Contohnya itu tuh seperti yang kita semua tahu nih, kalau misal upaya untuk menurunkan angka positif COVID itu kan dengan memberikan vaksin. Nah di kota aku sendiri pemerintahnya tuh juga berupaya buat gimana caranya si vaksin itu udah diberikan sama seluruh warga yang ada di kota Jogja sendiri. Jadi dia berupaya buat gimana caranya biar emang vaksin itu semua masyarakat tuh kena gitu loh, biar bisa jadi kayak metabolisme buat orang-orang biar dia terjaga gitu loh tubuhnya. Nah tapi kan nggak semua orang itu apa ya pro dengan hal tersebut, jadi pasti ada banyak masalah sih waktu pemerintah menyalurkan vaksin itu gitu. Problem apa tuh kalau boleh tahu? Jadi kan seperti yang aku bilang tadi, karena nggak semua orang itu akan mau diberi vaksin. Nah begitu juga di kota aku nih, masyarakat di kota aku ini tuh nggak semuanya tuh oh ya aku mau divaksin, aku mau dikasih vaksin gitu, enggak. Jadi problemnya ada di situ sih. Jadi ada yang masih kayak takut kalau misal aku udah divaksin nanti ada efek samping dan lain-lain gitu. Ada yang masih seperti itu. Tapi pemerintah di kota aku sendiri juga terus berupaya buat gimana caranya emang vaksin ini dikasihnya menyeluruh gitu. Mereka si pemerintah ini terus-terusan gimana caranya biar si vaksin ini menyeluruh dengan memberikan edukasi ke masyarakat yang memang dia ada kayak ketakutan sendiri kalau misal divaksin dan lain-lain gitu. Jadi dikasih edukasi bahwa vaksin ini tuh aman dan ada beberapa vaksin kan di situ ada kayak 3 gitu. Nah itu nanti udah ada kayak
vaksin ini buat ini, vaksin ini buat ini. Jadi mereka dijelasin kayak gitu biar emang mereka merasa oh berarti nggak apa-apa ya gitu. Nah, aku sih setuju perihal tidak semua orang setuju atau mau diberikan vaksin ini. Iya. Dan kita pun tidak bisa memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang memang mereka tidak mau lakukan. Bener banget. Tapi dengan kondisi sekarang ini yang penting kan untuk saling menjaga, ya nggak sih? Iya, bener banget Kak. Jadi kita juga harus menumbuhkan pemikiran di masyarakat bahwa peran dan partisipasi mereka buat nurunin angka si COVID ini tuh bener-bener penting banget. Tapi selain yang kamu sebutin tadi, masih ada nggak sih peran pemerintah di kota kamu ini? Nah, ada banget Kak, ini tuh dari sektor pelayanan publik sendiri. Kalau misal sebelum COVID itu kan pelayanan publik biasanya kita langsung datang ke tempat itu buat kayak ngobrol langsung, terus kayak bercengkrama langsung. Nah, karena pandemi ini di pemerintah kota aku sendiri itu membuat suatu aplikasi yang itu gunanya dia bisa memudahkan masyarakat buat bisa mengakses segala kebutuhan mereka perihal pelayanan publik sendiri gitu. Wah, menarik banget tuh. Terus cara kerja dan isi aplikasinya sendiri itu apa? Nah, cara kerjanya itu gampang banget Kak. Jadi masyarakat ini tinggal download aplikasinya yang udah ada di handphone mereka melalui Play Store atau App Store. Nanti mereka tinggal login aja, terus nanti udah disediain tuh berbagai macam fitur yang ada di situ, mulai dari pendaftaran pengujian sepeda motor, terus pendaftaran kartu pencari kerja, terus kayak misal ada mahasiswa yang dari luar kota mau melakukan pendataan untuk datang lagi ke kota Jogja itu juga bisa banget gitu. Oh, memudahkan banget ya, jadi nggak perlu lagi datang ke kantor pelayanan masyarakat dan bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Bener banget Kak, dan itu bisa banget buat ngurangin kerumunan karena kan ya masih pandemi kayak gini kan. Selain itu, kalau dalam pendidikan gimana tuh? Ada nggak sih inovasi dari pemerintah di kota kamu? Kalau dari segi pendidikan, karena ini kan masih terbilang pandemi, jadi emang kegiatan belajar mengajar itu emang dihentikan dulu kalau bertatap muka gitu. Jadi pemerintah inovasinya mungkin sama kayak yang di daerah lain, jadi melakukan daring dari rumah gitu. Pembelajarannya itu udah mulai dari yang TK, SD, SMP, SMA sampai universitas juga gitu. Oke, berarti hampir sama ya, dan tetap tujuannya untuk mengurangi angka positif COVID-19. Oke teman-teman, mungkin segitu aja ya ngobrol-ngobrol kita bersama Alvisa. Senang banget bisa banyak tanya-tanya sama Alvisa. Next, semoga dipertemukan kembali. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga diberikan kesehatan dan semoga